Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Bu, silahkan duduk. Iya Bu, terima kasih. Perkenalkan Bu, saya Bidan Putri, saya yang bertugas pada pagi hari ini di klinik ini ya Ibu. Iya Bu. Baik Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Dengan Ibu Angeli, nomor rekam medis 0010, tanggal lahir 6 Maret 2003 ya Ibu. Iya Ibu, benar. Baik Ibu, tujuan dari KIE hari ini adalah untuk meningkatkan kepedulian dan mengubah sikap untuk menghasilkan suatu perubahan perilaku yang spesifik ya Ibu. Tidak lama Bu, waktunya hanya 10 menit saja, apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, saya bersedia. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak ada Bu. Baik Ibu, berdasarkan rekam medis, Ibu sedang melakukan program kehamilan tetapi selalu gagal ya Ibu? Ya Ibu, benar. Baik Bu, izin menjelaskan ya Bu. Mengapa pembuahannya selalu gagal? Sebenarnya banyak sekali faktor Bu, baik yang dari luar ataupun dari kebiasaan Ibu sendiri. Salah satu penyebab pembuahan gagal adalah masalah dengan kromosom atau struktur yang membawa gen. Penyebab lain adalah kualitas sperma atau sel telur yang tidak bagus. Pembelahan sel yang tidak normal juga bisa menjadi penyebabnya, Bu. Faktor lain yang pertama ada yang berasal dari kebiasaan hidup sehat Ibu dan Bapak sendiri. Sedikit saran ya Ibu tentang kebiasaan hidup sehat. Ibu dan Bapak biasakan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas harus biasakan cuci tangan ya Bu, memakai hand sanitizer ataupun menggunakan sabun antiseptik. Dan ketika mencuci tangan, biasakan menggunakan air bersih ya Bu, jangan air bekas, walaupun air tersebut tidak terlihat kotor. Yang kedua, tentang pemenuhan kebutuhan gizi Ibu dan Bapak. Pemenuhan kebutuhan gizi itu penting Bu, baik bagi ibu maupun bagi bapak, karena gizi seimbang akan menentukan kesehatan organ reproduksi ibu dan bapak. Yang ketiga, ada kesehatan reproduksi ibu dan bapak sendiri. Sedikit saran ya ibu, kalau bisa sehari harus sering mengganti pakaian dalam Bu, minimal 2 kali sehari. Kalau habis BAB atau BAK, pastikan ibu dan bapak membasuhnya dengan bersih. Dan setelah itu tangan ibu jangan lupa bersihkan menggunakan air atau sabunnya, Ibu. Apakah boleh Bu, ketika BAB membersihkannya tidak menggunakan air, tetapi menggunakan tisu? Kalau bisa, Bu, utamakan menggunakan air ya. Kalau memang tidak ada, gunakan saja dulu tisu itu, tetapi setelah itu usahakan mencari air untuk membersihkannya ya, Ibu. Ya Ibu. Lalu setelah kesehatan reproduksi, ada faktor apa lagi ya Bu? Baik Ibu, izin bertanya Bu, apakah Ibu sudah pernah mendapatkan imunisasi TT? Imunisasi TT itu apa ya Bu? Imunisasi TT itu imunisasi tetanus toksoid. Biasanya diberikan kepada calon pengantin atau ibu hamil. Imunisasi TT pada ibu hamil diberikan untuk mencegah terjadinya penyakit tetanus. Tetanus disebabkan oleh bakteri yang masuk ke dalam tubuh melalui luka terbuka. Bakteri tetanus dapat menyebabkan peningkatan pengetatan otot, mengakibatkan kejang, kekakuan, dan lengkungan tulang belakang. Walah, kalau itu sudah pernah Bu. Bagus kalau begitu Bu. Faktor lain bisa juga dari penyakit menular seks Bu. Jadi, jika dibiarkan, infeksi menular seksual dapat menyebabkan komplikasi berupa kemandulan hingga kanker leher rahim. Apabila terjadi pada ibu hamil, penyakit menular seksual dapat menyebabkan keguguran atau bayi lahir cacat. Kalau itu saya belum tahu Ibu. Soalnya saya belum pernah cek kesehatan saya dan suami saya, Bu. Kalau bisa setelah pulang dari sini, Ibu bisa cek kesehatan Ibu dan Bapak ya Bu. Barangkali yang ditakutkan ternyata penghambat kehamilan Ibu adalah penyakit tersebut. Kalau boleh tahu, apakah Ibu pernah merokok atau suami Ibu perokok aktif? Saya dulu sebelum menikah pernah merokok, Bu. Biasalah anak muda lagi pengen mencoba, Bu. Malah keterusan, Bu.
Karena sudah menikah, saya dilarang suami saya, jadi saya berhenti merokok, Bu. Begini, Bu, sedikit menjelaskan ya. Bahan kimia pada rokok seperti 1,3 butadin dan benzena telah terbukti mengurangi sistem merusak reproduksi dan dapat mengurangi kesuburan. Wanita hamil yang merokok memiliki resiko lebih tinggi mengalami komplikasi kehamilan, seperti kehamilan ektopik akibat zat yang terkandung dalam rokok. Waduh, jangan-jangan penyebab saya tidak bisa hamil gara-gara hal tersebut ya, Bu? Saya belum bisa memastikannya, Ibu. Saran saya mulai sekarang Ibu jaga pola istirahat, pola makan, dan hindari makanan atau kebiasaan yang merugikan ya, Bu. Setelah ini Ibu nanti bisa cek kesehatan agar Ibu bisa mengetahui apakah Ibu mempunyai penyakit seperti itu atau tidak. Baik, Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, Bu, setelah pulang dari sini, saya akan cek kesehatan di rumah sakit terdekat. Cukup itu saja, Bu, yang saya tanyakan. Terima kasih atas sarannya. Saya akan melakukan semua saran dari Ibu. Doakan saya, nggih, Bu. Semoga saya cepat diberikan momongan. Ya, Ibu, amin. Semoga ya, Bu. Semangat, Bu. Jangan putus asa. Ya, Bu, terima kasih. Alhamdulillah, akhirnya Ibu sudah paham tentang informasi yang saya berikan. Semoga bermanfaat ya, Bu. Ya, Bu, saya pamit dulu nggih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Bu, hati-hati di jalan.